Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Pada pertemuan sesi kedua ini sobat, kita akan membahas masih dengan kipas angin dinding mas pion, yaitu membahas tentang dinamonya yang mati total sobat. Ini kita bongkar aja langsung sobat ya. Kemudian ini kabel-kabelnya kita lepaskan lagi sobat, karena tujuan kita adalah untuk mengeluarkan dinamo ya. Ya, sudah terlepas ini. Ya, tujuan kita adalah untuk mengeluarkan dinamonya. Ya, ini kita cabut saja. Nah, gitu. Jadi ini yang kita akan bongkar sobat. Namun sebelum dibongkar kita cek dulu sobat. Saya akan gambarkan dulu sobat ya. Saya akan gambarkan daripada 6 kabel ini ya, posisi 6 kabel ini. Oke. Ini skema lilitan, ini versi Redi Astra sobat ya, versi saya. Ya, kita begini saja. Ya, ini kumparan yang pertama. Ini kumparan kedua. Ini kumparan ketiga. Ini kumparan keempat. Ya, begitu. Ya, jadi ini kalau saya tulis ini adalah running sobat. Ini running, kemudian ini starting. Kemudian ini speed. Ini juga speed, gitu ya. Jadi jumlah lilitan yang keluar dari gulungan dinamo ini sebanyak 8 lilitan ya. 8 kutub lilitan yang keluar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk lilitan running ini tersambung dengan yang namanya kapasitor sobat. Ini adalah disambung ke kabel kapasitor. Ini warnanya, kalau ini kapasitor adalah biru. Ini yang biru sobat ya. Ini biru. Biru. Kemudian yang satu lagi adalah coklat. Coklat adalah di sini, di atas. Ini coklat. Ini adalah kapasitor sobat. Ini kapasitor. Ini juga kapasitor. Ya, begitu ya sobat ya. Nah, dua kabel kapasitor ini yang menuju ini sobat, ke kapasitor ini. Kalau di kumparannya adalah ini, 2 kabel ini adalah ini, ujung sama ujung. Kemudian untuk 4 kabel ini sobat, 4 kabel ini yaitu kabel AC atau setrum. Kemudian speed ini yang 3 ini, hitam, kuning, merah ini posisinya di mana? Yang putih ini sobat, yang jalur AC atau jalur setrum ini biasanya terhubung dulu dengan pius ya, dengan pius. Jadi kalau saya gambarkan dari sini kita potong dulu dengan pius sobat. Ya, ini pius. Kemudian dari sini, dari pius ini pius. Ya, dari pius ini dia terhubung ke kabel putih. Inilah kabel putih. Ini menuju ke listrik atau colokan. Ya.
atau PLN. Ini yang putih sobat. Kemudian yang merah ini speed 3. Speed 3 itu karena speednya paling kenceng ya sobat ya, high ya, maka dia lebih dekat sobat di sini antara running dan speed ini, dia ketemu di sini. Ini kita kasih kabel warnanya adalah merah atau speed 3. Speed 3. Kemudian ini speed 2, ini warnanya adalah kuning. Ini adalah speed 2. Kemudian di atas adalah hitam. Ini adalah speed 1. Ya, sudah ketemu sobat ya. Berarti jumlah semuanya ini adalah 6 kabel, ini adalah ini sobat. 1 2 3 4 5 6. Oke. Jadi sobat, kabel putih ini dia kalau tidak menggunakan fuse, maka dia dari sini langsung aja ke kabel putih ini sobat. Ke kabel putih ya. Ini digabung ke sini. Tapi karena kita menggunakan fuse untuk mendeteksi overhead ya, mendeteksi panas, maka kita gunakan fuse. Kemudian fuse ini kita sambungan ke kabel putih ya. Satu kawat lilitan yang nyambung ke kapasitor ini. Kemudian kapasitor yang di atas ini juga dia cuma satu kawat lilitan. Tapi kalau untuk speed sobat, untuk speed hitam kuning merah ini, merah kuning hitam, setiap speed ini dia tersambung dengan 2 kawat lilitan ya masing-masing ya. 2 kawat lilitan. Jadi jumlah semua adalah 8 kawat lilitan yang keluar dari dinamo ini. Ya, sekarang waktunya kita cek sobat. Kita cek sebetulnya ini jalur mana nih dari 6 kabel ini yang putus ya, sehingga dinamo ini tidak bisa berputar ya, atau mati total. Ya terserah grafik sobat yang mana aja, yang penting dia bisa tersambung ya. Saya menggunakan yang ada gambar dioda ya. Ada gambar dioda. Dari kapasitor ke kapasitor ini sobat, dia terhubung dengan 4 kumparan lilitan ini ya, terhubung ya. Dari sini dia nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung sini. Jadi kita cek dulu sobat, kapasitor ke kapasitor apakah dia tersambung ini. Ini kita cek, dia harusnya tersambung ya sobat ya. Ini ya, kita naikkan dulu ya, dia harusnya tersambung sobat ini ya. Oke, kita cek kapasitor ke kapasitor ya, dia tidak tersambung sobat. Ini ada jalur yang terputus. Jadi apabila salah satu ada yang tidak nyambung sobat ini, maka dipastikan dinamo ini tidak bisa bergerak atau mati total. Untuk mengetahui yang mana sebetulnya jalur kapasitor running ini kita taruh di tanda dioda sobat ya, yang ada alarmnya. Nih, ada alarmnya nih. Tuh lampunya nyala sobat ya. Coba kita kabel putih, kita ambil nih kabel putih. Ini sobat, kabel putih ke kapasitor ya, yang mana ini? Ya. Nah, ini bunyi sobat nih. Tuh, ya, menyala ya. Menyala juga alarm bunyi. Nah, dengan demikian yang biru ini adalah jalur kapasitor yang running sobat. Yang biru ini. Nah, kenapa kalau yang coklat ini, dari putih ke coklat, dia tidak tersambung? Berarti kita pastikan bahwa jalur yang kapasitor coklat ini terputus sobat, yaitu jalur ini. Kapasitor atas terputus. Nah, sekarang kita cek sobat, dari jalur putih atau kabel putih ini, dari kabel putih ke speed sobat, apakah tersambung? Dari putih ke merah ya, tersambung. Kemudian putih ke kuning, putih ke kuning
Ini putih ke kuning tersambung juga, kemudian putih ke satu ke hitam ya tersambung juga. Dengan demikian sobat, secara alurnya begini, dia tersambung ya, terus tersambung sampai dengan kabel sini. Nih, sampai dengan lilitan ini dia tersambung ke speed 1. Namun dari kapasitor yang coklat ini ke speed 1 apakah tersambung? Kita cek. Dari kapasitor yang coklat ini ke kabel hitam speed 1 apakah tersambung? Ya, terputus. Jadi dengan demikian kita bisa menentukan bahwa dari putih dia tersambung sampai dengan ke speed 1 ya. Namun dari kapasitor yang coklat ini yang coklat ini ke speed 1 tidak tersambung. Berarti di sini ada yang terputus sobat. Berarti lilitan starting ini ya, jalur starting ini ada yang terputus ke speed 1. Dengan demikian kita sudah bisa memastikan bahwa kabel coklat kapasitor yang bermasalah sobat, yaitu kabel ini. Nah sekarang kita buka aja sobat. Sebelum kita bongkar ini ikatannya, kita perhatikan dulu apakah ada yang geseng gitu sobat ya. Ini memang warnanya hitam, ini sudah cukup lama ini. Kemudian di sebelah bawahnya kita lihat, oh ya ini sobat. Nah ini ada jamur sobat ya, warna putih ini. Apakah ini yang terputus? Nanti kita cek aja sobat ya. Ya kemudian sobat, ini kelihatannya kabel-kabelnya sudah rapuh sobat ya, sudah rapuh ini. Ini karena kena panas. Jadi rencana saya ini kabel saya balik sobat ya. Artinya yang kabel di sini, ini kabel ini, yang di sini kita pindahkan ke sini sobat. Langsung saja ini kita lepaskan dulu selongsongnya, kemudian kawat-kawat ini yang 8 lilitan ini kita uraikan nih sobat ya. Jadi hati-hati sobat ya, karena di sini banyak kawat lilitan. Jangan sampai putus terkena oleh silet ini. Wah ini patah sobat ini. Ini kabel kapasitor yang tadi tidak tersambung, rupanya ini patah sobat. Tuh patah ya, tuh. Karena dia geseng ya, kebakar tuh. Ya ini patahannya sobat nih. Kita jangan sampai lupa ya patahannya nih. Tuh. Nih patahannya. Ini patahannya jangan sampai lupa, itu adalah jalur kapasitor. Rupanya sobat, dinamo ini tidak menggunakan fuse sobat. Tidak menggunakan fuse ini. Tuh. Kenapa? Karena ini kelihatan sobat, ini jalur kapasitor yang biru ini dia digabung dengan kabel putih nih sobat nih. Disambung dengan kabel putih ya. Ini sobat, jadi kapasitor biru dia digabung dengan putih, jadi dia tidak menggunakan fuse. Dia tidak menggunakan fuse ya, karena putih dengan biru disambung langsung. Kita kasih bensin saja sobat, supaya lengketnya bisa lepas. Kemudian kita urai pelan-pelan. Oke, terlepas sobat semua. Ini kita lepaskan dulu, ini jalur kapasitor ini, hati-hati. Karena ini selongsongnya sudah keras ya sobat ya. Kita giniin dulu ya tuh, supaya dia terbuka. Ini karena ini keras dan lengket ini. Ya, pakai tang. Kemudian ini kita dorong ke atas keluar begini. Wah, ini lepas sobat. Nah, ini jalur kapasitornya lepas tuh. Tuh. Tuh.
Jadi ini kawat lilitan untuk kapasitornya lepas nih ya, atau ini kita singkirkan saja ya. Ini kapasitor, kita kasih tanda sobat, ini adalah kapasitor. Ini adalah kapasitor ya, KP. Kemudian ini kapasitor yang satu lagi nih, ini kita lepaskan juga. Ini selongsongnya sudah keras ya sobat ya, kita hancurkan dulu begini dengan tang. Salam. Ya ini sobat. Ya inilah, ini jalur kapasitor satu lagi. Oke sobat, untuk lebih mudahnya ini kita lepaskan aja sobat. Oke, kita lepaskan selongsongnya. Ya ini sobat, ini kabel kapasitor dan kabel AC digabung sobat ya, karena dia tidak menggunakan fuse. Kemudian kita ambil isolasi kertas, kemudian kita kasih tanda sobat supaya kita tidak bingung ya. Kita tulisin kapasitor dan AC atau strum, atau ini kapasitor starting, ini kapasitor running. Oke, kemudian kita buka lagi 3 selongsong ini speed sobat. Ini kabel merah kita putusin ya sobat, speed 3. Ini speed 3 ya. Ini speed 3 kita buka. Jadi masing-masing speed itu terdiri dari 2 kawat lilitan sobat. Masing-masing speed terdiri dari 2 kawat lilitan ya. Kita tarik selongsongnya ya, ini dia sobat, ini 2 sobat tuh. Ini speed 3 ya. Ini kita putusin sobat ujungnya sini ya, begitu ya. Ini dia speed 3 sobat. Ini karena digulung, kita buka ya. Kita kasih isolasi, kita tandain sobat. Ini adalah speed 3 ya, terdiri dari 2 kawat lilitan sobat ya tuh. Kemudian kuning, ini speed 2, kita buka ya. Kemudian kita putusin ujungnya ya, speed 2 kuning ini. Kemudian kita urai sobat, ini terdiri dari 2 kawat lilitan ya. Ya ini iya, kita kasih tanda ya. Ini 2 kawat lilitan speed 2, kita ikat dulu. Kita kasih tanda speed 2 iya. Kemudian satu lagi, ini adalah speed 1 warna hitam.
kita cabut. Ya, masing-masing ada 2 kawat lilitan di speed. Ya, ini speed 1 adalah ini. Ya, kemudian kita uraikan. Ya, kita buka sobat ya, supaya masing-masing speed yang terdiri dari 2 lilitan ini kita pisahkan sobat, supaya bisa kita cek satu persatu. Ya, ini kita kasih tanda itu. Ini adalah speed 1. Oke. Ya, ini speed 1, ini speed 2, ini speed 3, kemudian ini adalah kapasitor. Kemudian ini kapasitor running ya, yang langsung ke colokan ya, ke AC atau ke setrum. Ya, kalau kita lihat gambar begini sobat. Ya, jadi masing-masing speed ini, speed 3, speed 2, speed 1 itu terdiri dari 2 kawat lilitan ya, masing-masing 2 kawat lilitan. Ya, setelah terbuka begini sobat, kawat lilitannya, kemudian kita kerok ujungnya sobat, supaya kita bisa cek. Ya, masing-masing kita kupas lapisan emailnya. Oke. Ya, depan belakang supaya terbuka emailnya. Ya. Kita krok terus. Oke. Ya, sekarang tugas kita sobat, tugas kita adalah mengecek dari kapasitor ke speed 3 ini apakah dia tersambung, lalu dari speed 3 ke speed 2, dari speed 2 ke speed 1, dari speed 1 ke kapasitor ya. Kita cek ya, kita dekatkan sobat biar lebih jelas. Ya, jadi jelas sobat ya, dari kapasitor ini, kapasitor running ke speed 3 kita cek salah satu di speed 3 di antara 2 lilitan ini. Ya, tersambung sobat ya. Kemudian yang sebelahnya ini lagi sobat, lilitan yang sebelahnya kita ke speed 2 yang mana ini? Ya, yang ini tersambung. Kemudian speed 2 yang sebelahnya lagi ke speed 1. Ini speed 1 ada 2. Yang mana ini? Ya, tersambung. Kemudian speed 1 yang satu lagi ini lilitannya ke kapasitor. Ya, tersambung. Ini sobat. Ke kapasitor. Ya, tersambung. Nah, untuk mengecek apakah kawat lilitan ini short sobat, ini tidak boleh nyambung sobat ya. Artinya begini sobat, yang disebut dengan short itu sobat ya, yang disebut dengan short itu kalau ini saya cek dengan avometer ke speed 3 ini tidak boleh nyambung ke lilitan yang lain ya. Apabila dari jalur kapasitor saya cek harusnya ke sini saja ya, tapi dia nyambung ke lilitan yang lain, itu berarti short ya, atau konslet. Sama aja, ini tidak akan nyambung sobat. Ini masing-masing ini adalah dua kutub ya, ini 2 kutub, ini 2 kutub. Jadi apabila 2 kutub ini nyambung ke kutub lain, berarti itu yang disebut dengan short atau konslet. Nah, untuk membuktikannya kita tes lagi sobat. Kita tes begini. Dari kapasitor dia ke speed 3 ini. Ya, dia tersambung sobat ya. Ini
tersambung. Dia tidak boleh konslet ke tempat yang lain sobat. Kita tes saja ke lilitan yang lain. Kita tes ke lilitan yang lain. Ini speed 1. Speed 1. Kapasitor. Ya. Berarti dia cukup hanya ke sini saja ya, 2 kutub ya. Kemudian yang sebelahnya lagi ini kita cek lagi. Ya. Dia tidak boleh tersambung kemana-mana sobat. Tidak boleh. Apabila ini tersambung ke lilitan yang lain berarti dia short atau konslet. Ya tidak. Dia cukup ke sini saja. Kemudian speed 2. Yang satu lagi ini kawat lilitannya kita tes lagi ke yang ini. Speed 1 dia nyambung. Kemudian kawat yang satu lagi dia tidak boleh nyambung. Ya, kalau nyambung berarti itu yang namanya short. Dia cukup ke sini aja. Kemudian yang sebelahnya lagi kita cek ke kapasitor. Ya, tersambung. Dan dia tidak boleh tersambung ke kawat-kawat yang lain. Apabila dia tersambung kawat lain ya, apabila tersambung kawat lain itu namanya short atau konslet. Dia cukup ke sini aja. Karena masing-masing kumparan ini sobat ini dia hanya 2 kutub ya, hanya 2 kutub masing-masing ini. Ini sobat. Jadi masing-masing kumparan ini sobat yang running terus dengan speed starting ini terdiri dari 2 kutub ya. 2 kutub, 2 kutub, 2 kutub, 2 kutub. Jadi tidak boleh kutub ini nyambung ke yang lain. Kalau nyambung berarti di dalam ini kumparan ini ada yang konslet atau short ya, nyambung. Ya dengan demikian kalau ini kita lihat di sebelah belakang ini sobat, ini ada jamur putih ini ya. Ini tidak putus sobat, cuma dia terkelupas ya. Untuk itu ini kita tetesin aja sobat dengan lem Korea. Ya, untuk yang terbuka ini ada jamur ini. Kita tetesin saya dengan lem Korea sobat. Ya, begitu. Kita tutup. Ya, tuh. Kita tunggu sampai kering. Oke, dengan demikian sobat, kerusakan daripada dinamo ini sobat. Ini karena ada kabel yang putus. Ini kabel coklat. Karena patah ya sobat ya. Karena panas jadi patah di sini. Ini. Karena emang untuk kipas anginnya sudah lama sobat. Ini sering geseng nih sobat ya. Kabel-kabel ini sering geseng kemudian patah dia sobat. Untuk itu kita rubah aja sobat. Kita balik sobat ya kabelnya ya. Ini yang masih bagus kita taruh lagi di sini. Sekarang waktunya kita pasang kabelnya sobat. Ini sobat, kabel-kabelnya kita balik sobat ya. Karena yang ini masih lentur sobat. Kalau yang ujung sini kan bekas kena panas jadi keras tuh, kaku tuh. Kaku dia. Jadi kita balik ya sobat ya. Kita balik begini. Oke. Coklat biru kapasitor. Untuk supaya mudah disolder kita siapkan dalamnya kabel sobat ya. Ini serabut dalamnya kabel nih. Tuh. Solder kita panaskan. Timah dan plug. Supaya mudah disolder. Ya, sambil menunggu solderan panas sobat, ini saya jelaskan lagi sobat. Jadi kita cara pengetesannya begitu sobat ya, dari kapasitor ke speed 3. Ini kan ada 2 speed 3 nih kawatnya, salah satu dia tersambung, kemudian satu lagi kita ke speed 2. Speed 2 yang satu lagi ke speed 1. Kemudian satu lilitan lagi ke kapasitor. Jadi berurutan sobat ya. Tapi apabila kita cek dengan apo ada yang tidak nyambung, berarti ada jalur terputus sobat. Jalur terputus ya di sini. Tapi ini nyambung semua dan masing-masing kutub tidak konslet. Jadi kita pastikan ini gulungan masih bagus.
cuman di sini ada yang terbuka sedikit. Ini sudah kita tetesin dengan lem Korea ini. Nah, untuk itu sekarang kita sambung kabel-kabelnya sobat. Selanjutnya sebelum di solder kita siapkan nih selongsong anti bakar sobat ya. Kemudian ini ada tali tis ya. Kemudian ada isolasi kertas. Ya, kalau ini kelebaran kita kecilkan sobat ya. Kemudian ini kita pasang di sini. Ya. Ya, begitulah sobat ya. Kita atur saja di sini. Ya, gitu. Ya, segini saja. Kita double sobat. Nanti di sini tempat tumpukan daripada selongsong ya. Kita mulai dari kapasitor sobat. Ini kapasitor. Ini yang coklat ini kapasitor starting. Kapasitor starting ini kita siapkan satu helai serabut ya, serabut kabel. Ini tandanya kita lepaskan ya sobat, kita tarik begitu. Nah, ini kita pasang di sini. Ya. Ya. Kemudian kita lilit dengan serabut. Kita lilit dengan serabut begini sobat. Pelan-pelan sobat ya. Jangan terburu-buru. Ya, begitu. Kemudian kita kasih plug dikit. Ya. Kita kasih timah. Ya, kita kasih timah sobat. Ya, kita geser. Ya, sip. Ya, sebelah bawahnya geser. Oke. Kemudian sisa serabut kawatnya nih, serabut kabelnya kita putusin sobat. Oke. Sekarang kita pasang kapasitor running. Kapasitor running ini plus jalur dari AC ya atau strum sobat. Kita siapkan serabut kabelnya ini tuh satu helai. Kita taruh di sini. Kita pegang begini, kemudian kita lilitkan. Ya. Ya, oke. Ya, kita kasih plug dikit. Ya, kita solder. Ya, geser. Ya, kita balik. Oke. Kemudian ini sisa serabutnya kita putusin. Ya. Wah, ini lupa sobat, nggak dilepas sobat. Ya, kita lepas ya. Ya, isolasi tandanya kita lepasin sobat. Ya, ini ada speed 1, speed 2, speed 3. Ya, ini ujung-ujungnya sobat, ini speed 3 kita mulai, kita gabungkan sobat ya. Kita gabungkan begitu ya, dua kawat lilitan kita gabungkan. Kita ambil kabel merah. Ini speed 3. Kita ambil serabut satu helai. Ya, speed 3 kita gabung. Oh, ini lepaskan dulu sobat.
Ya, cara melepaskan ini apa ini? Isolasi kertasnya kita tetes ini dengan bensin sobat, nanti dia gampang ditariknya. Tetesinnya di kertasnya. Tetesinnya di kertasnya begitu. Tetesin dengan bensin supaya ini gampang dicabut tuh. Tuh gampang sobat. Ya, ini speed 3 merah. Ini serabutnya. Kita tempelin begitu. Ya, begitu. Kemudian kita lilitkan. Lilitkan supaya dia terbungkus sobat ya. Dengan demikian kita mudah untuk menyoldernya. Oke. Kita kasih plug dikit. Kemudian kita solder. Ya, sebelah bawahnya. Oke. Ini sisa serabutnya kita putusin. Kemudian ini speed 2. Speed 2. Ini kita gabungkan dulu kawat lilitannya. Kemudian ini kita lepaskan ininya. Ya, speed 2 adalah kuning. Kita ambil serabut. Ini speed 2. Ini rada kepanjangan, kita potong dikit. Ya, speed 2 kita gabungkan. Kita lilitkan begitu. Ya. Kita kasih plug sedikit saja. Ya, kita solder. Gesek. Ya. Sebelah bawah. Oke. Ini sisa serabutnya kita putusin. Ya, terakhir adalah speed 1. Ini dia. Isolasi kita lepaskan dulu. Ya, kita kerok dulu dikit. Oke. Serabut. Speed 1 adalah hitam. Ya, kita masukkan ke sini. Ya, kemudian kita balut dengan serabut. Oke. Kita kasih plug. Kemudian kita solder. Oke. Sebelah bawahnya. Oke. Sisa serabutnya kita putusin. Ya, sudah terpasang semua sobat. Ini ada 5 kabel. 2 kabel untuk kapasitor, kemudian 3 kabel untuk speed. Ya, ini terlepas. Ini kita pasang lagi di sini. Ya, begitu. Ya, kemudian sobat, bagaimana cara memasang fuse sobat? Ya, kita lihat di sini di kabel biru ini sobat. Ini adalah jalur kapasitor dan strum ya, atau AC. Kita lihat di sini di skema. Ini jalur biru ini kita pisahkan dulu dengan fuse.
Kemudian kita sambung ke kabel putih. Sekarang kita pasang fuse sobat antara kabel biru dan kabel putih. Oke. Ini fuse sobat karena ini kakinya panjang ini tuh. Karena kakinya panjang jadi nanti kita pasang begini sobat ya. Kulit daripada kabel ini sobat ini. Ya, kita atur ya sobat ya. Ini panjang ini. Ya, kemudian selongsong kabel ini kita masukkan ke sini untuk isolator sobat. Ya, begitu. Oke. Kemudian ini kita sambung ke sini sobat. Satu kaki kita sambung ke kabel putih begini. Ya, kita kasih timah. Oke. Ya, begitu ya. Kemudian kita tutup dengan selongsong sobat, ini rada panjangan. Begitu sobat ya, tuh. Oke. Kemudian satu lagi ke kabel biru kapasitor ini. Begini. Ya, supaya selongsongnya bisa masuk. Ini kita masukkan dulu sobat selongsongnya ke sini. Ya, begitu. Ini kita solder ke sini. Iya, ini dia hasilnya. Ya, ini sobat. Ini kawat litan yang kapasitor. Kemudian kita sambung ke fuse. Dari fuse ke kabel putih sobat ini. Ya, kita tutup. Ya, begitu. Iya, begini jadinya sobat. Baik sobat, setelah kita penyambungan selesai, kita tes dulu sobat ya. Ini biru dan coklat ini adalah kapasitor ya. Rumusnya apabila kapasitor dan kapasitor kita tes dia nyambung, otomatis seluruh kabel sudah tersambung. Ya. Ini sobat, ini kapasitor dan kapasitor ya, biru dan coklat. Biru dan coklat. Ya, normal sobat. Kemudian kita tes dari kabel putih atau kabel setrum ini. Nih, kabel putih ke masing-masing speed. Ini speed 1 hitam tersambung, speed 2 kuning tersambung, speed 3 merah tersambung. Dengan demikian penyambungan kabel-kabel ke kawat litan sudah sempurna sobat. Kemudian kita tutup dengan selongsong sobat. Ini ada selongsong yang lebih kecil sobat ya, supaya dia masuk ke tumpukannya lebih bagus begitu, jangan terlalu tebal. Ya, kita pasang selongsong. Selongsong kain ya sobat ya, selongsong anti panas. Kemudian ini jalur kapasitor dan jalur AC kita taruh di sebelah atas supaya apabila ada terjadi putus kita bisa dengan mudah sobat ya menyambungnya kembali. Kemudian kita ikat dengan tali tis. Kita perhatikan ke lubang sela-sela ini sobat ya. Sela-sela lilitan jangan sampai ada kabel yang ketarik dengan tali tis ya. Hati-hati. Ya, begitu. Ya, kita rapikan kembali. Ya, kita rapikan kembali sebelum kita ikat. Kabel-kabelnya kita pastikan masuk ke dalam selongsong sobat supaya aman. Ya, begitu. Apabila sudah aman, kita kencangkan pengikatnya. Oke. Kemudian kita ikat lagi di
di sebelah mana, kita cari yang aman. Kita cari yang aman lubang-lubang ini sobat. Jangan sampai ada kawat lilitan yang ketarik. Ya, di sini aman. Ya. Kita ikat di sini. Oke. Kemudian kita ikat lagi, hati-hati di sela-sela lilitan jangan sampai ada kawat yang ketarik sobat. Ya, di sini. Oke, di sini juga aman apa? Iya, di sini juga aman. Oke, ini jadinya sobat. Ya, semua sudah keikat semua. Kemudian ini kita putusin. Kemudian kabel yang 4 ini kita masukkan ke selongsong ini sobat ya, ke selongsongnya. Ya, ke selongsongnya ini. Ya, supaya mudah ditarik sobat di dalam selongsong ini. Ujung-ujungnya kita satukan ya sobat. Kita satukan begini. Ya, begitulah ya. Gitu ya. Kita masukkan. Ya, sudah nongol di sini. Kita tarik. Ya. Kita uraikan lagi. Kemudian untuk memperkuat sobat. Untuk memperkuat di sini kita kasih lagi tali tis ya di sini ya. Kita lihat di bawah. Di bawahnya kita lihat yang aman lubangnya, tidak ada kawat lilitan yang nanti ketarik oleh tali tis. Kemudian kita ikat. Oke. Ini dia jadinya sobat. Ya, rapi jali sobat. Ini yang lama tidak menggunakan pius, ini kita pasang pius sobat ya. Jadi mohon maaf sobat kalau ada kata-kata yang salah ya, karena begubet ini. Kadang-kadang pius dibilang kapasitor gitu ya. Ya, supaya yakin kita tes lagi sobat. Dia harus tersambung begitu sobat ya. Nah, ini saya pasang mode buzzer di yang tanda dioda sobat nih. Otomatis sobat kalau kita kasih tanda buzzer bahwa yang putih ini dengan yang biru ini satu jalur sobat ya. Ini yang putih sobat, ini yang putih. Yang putih dengan biru ini satu jalur sobat tuh. Dia bunyi. Ya, tuh. Ini satu jalur. Ya. Kemudian putih ke speed 3 tersambung, speed 2 tersambung, speed 1 tersambung. Kemudian dari putih ke seluruh kapasitor tersambung. Oke. Dengan demikian sobat mengupgrade kabel ini yang kita balik sobat ya, karena yang di ujung sini sudah banyak yang terbakar, jadi ini kabel kita balik. Kemudian kita pasang juga sobat ini pius, kita pasang pius ya. Karena ini dinamo yang orinya ini tidak menggunakan pius, sudah kita pasang pius. Ya, kalau sobat masih belum mengerti bagaimana cara memasang pius, silahkan tonton video saya sebelumnya sobat ya. Ada bagaimana cara pemasangan pius. Ya, sekarang kita masukkan ke tempatnya sobat. Sebelumnya ini yang di samping busing ini untuk kapas-kapasnya kita kasih Singer oil sobat. Kapasnya kita kasih Singer oil. Ya. Kemudian untuk busing, di dalam busing kita kasih grease. Ini bagus sobat ya, untuk busing dan as ini bagus. Dia tahan panas sehingga tidak mudah macet. Kemudian di asnya sobat ini ada ring seal yang tipis, kita majukan ke depan dulu. Ini.
Kemudian kita kasih di antaranya, tengah-tengahnya gini, dikit saja sobat. Kemudian ini kita masukkan ke dalam ring tipisnya. Kemudian di depan ring tipis kita kasih grease. Kemudian di antaranya ini kita kasih grease. Ya, kemudian ring tipisnya kita dorong ke dalam. Dan di depannya sini kita kasih grease juga sobat. Dikit saja. Ya, sisanya bisa taruh di sini supaya gearboxnya lancar ya. Sekali lagi untuk dinamo ori mas pion masuknya dari depan sini sobat. Nanti kalau sobat masuknya dari belakang, putarannya akan terbalik. Ya, kecuali mas pion yang KW sobat ya, yang KW sudah di belakang. Tapi kalau yang ori masih di depan sini. Ini. Kemudian ini dua kabel kapasitor juga kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Ya, begitu. Kemudian kita dorong masuk. Ya, begitu sobat. Kemudian ini asnya kita masukkan ke dalam sana. Kita putar. Ya. Kemudian tutup belakang, kita lihat sobat, tutup belakang jangan salah. Ini dia diantara 3 lubang baut gearbox ini sobat, ini gearbox. Kita cari lubang yang paling pinggir sobat ya, yang paling pinggir adalah yang sebelah kiri. Karena dia nanti begini, jangan salah ya. Nih, lubang yang paling pinggir, ini kan di tengah sobat nih. Ini di tengah, ini di pinggir. Oke, kita taruh begini sobat. Ya, jangan terbalik. Oke. Ya. Kita pasang baut. Bautnya dari mana aja sobat ya, mau dari sini boleh, mau dari depan boleh. Oke, dari depan lah, begitu ya, nggak apa-apa bolak-balik. Menyilang. Oke. Pin baling-baling, ini dia, pin baling-baling. Oke. Ya, kemudian setelah dibaut sobat, setelah kita pasang baut, ini pasti dia berubah sobat ya, kedudukan atau posisi busing depan dan belakang ini pasti dia bergeser ya, karena udah kita baut, sehingga ini rada kenceng sobat ini asnya. Rumusnya adalah kita ketok sekali sobat. Kita lihat aja dia miring kemana, kita ketok 1 kali. Ya, begitu. Ya, lancar. Yang depan kita kasih 1 tetes, kita kasih 2 tetes, yang belakang juga kita kasih 2 tetes Singer oil. Ya, gearbox kita pasang. Ya, jangan terlalu kencang ya sobat ya, cukup saja. Ya, setelah gearbox kita baut, kemudian kita putar lagi asnya. Ya, apabila dia seret sobat, berarti pemasangan gearbox terlalu kencang. Ini kita kendorkan sobat ya, ketiga baut ini. Kapasitor kita pasang. Kalau sobat tidak menggunakan tutup dop ini ya, dengan isolasi nggak apa-apa sobat. Ya, oke. Ya, kita masukkan sobat ke bodinya. Nih ujung kabelnya yang 4 ini, 4 kabel ini kita masukkan ke sana. Ya, ke lubang sebelah kiri sobat ya. Ya, sekarang kita pasang kabel-kabel speed di bawah ini sobat. Jalur setrum atau jalur AC kita masukkan atau kita gabungkan ke jalur dari colokan ini. Colokan.
Yang dari colokan ini 2 kabel, satu ke saklar 0 sini sobat, ke saklar 0 sini. Satu lagi ke kabel dari dinamo ya, kabel putih setrum. Ya, kalau tidak menggunakan penutup ini ya isolasi sobat. Kemudian untuk speed, ini speed merah ya, merah ketemu merah ini sobat, tinggal disambungkan saja ya, ini gampang lah ya. Kuning ketemu kuning, speed 2 kuning. Kemudian hitam ketemu hitam, speed 1 atau low. Oke. Ya, sudah terpasang semua. Selanjutnya kita tutup sobat. Ya, kita rapikan ya sobat ya. Ya, cukup saja. Tidak terlalu kencang karena nanti takut pecah plastiknya. Kemudian kita tutup besi ini di atas ini sobat, di atas ini ya. Jadi numpang dia ya. Oke. Sekarang waktunya kita tes sobat. Oke, speed 1 kita putar. Ya. Speed 2. Oke, normal. Speed 3. Kemudian swing kita tekan. Oke. Normal sobat ya. Ya, ini sebelah atas kita ikat dengan tali tis ya sobat ini. Ya, begitu ya. Kabel ini jangan terlalu kencang sobat, karena dia untuk noleh kiri kanan supaya ini tidak ketarik ya. Harus rada kendor. Oke, kemudian kita tutup sobat. Sip. Sekarang terakhir kali kita tes lagi sobat. Kita colokkan ke listrik. Kemudian kita on kan satu ini. Oke. Speed 2. Ya, speed 3. Demikian sobat tutorial kita pada sesi yang kedua atau part yang kedua ini, yaitu memperbaiki dinamo yang mati total sobat. Ternyata penyebabnya adalah salah satu kabel daripada kapasitor itu putus sobat ya. Penanganannya, kabel-kabel yang menuju ke dinamo kita balik sobat, karena sudah banyak yang rusak. Kita balik lalu kita upgrade ya, kita upgrade kembali sambungan-sambungan kabelnya sehingga dapat berputar kembali sobat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.